Selamat datang kembali. Di video ini kita akan membahas tentang pengaturan DPJP atau dokter penanggung jawab pelayanan di rumah sakit. Apabila kita menjadikannya sebuah flowchart, maka ini adalah bentuk flowchart untuk penentuan DPJP di rumah sakit. Jadi yang pertama, variabel untuk menentukan DPJP di rumah sakit itu yang pertama adalah variabel standar kompetensi. Yang kedua adalah variabel pedoman teknis rumah sakitan. Yang ketiga adalah etika kedokteran. Jadi standar kompetensi DPJP ditentukan oleh kewenangan klinis dan sel kompetensi. Kewenangan klinis ini nanti secara bentuk implementasinya dalam bentuk rincian kewenangan klinis atau yang kita kenal dengan klinik clinical appointment. Yang kedua tentang pedoman teknis. Ada beberapa ruangan khusus di rumah sakit di mana memang ruangan itu menentukan DPJP-nya. Misalkan untuk ruangan perawatan intensif, maka DPJP-nya adalah anestesi. Yang kedua, kalau ruangan intensif jantung, maka DPJP-nya adalah spesialis jantung yang kita kenal sebagai ruangan ICCU atau ICVCU. Yang ketiga itu adalah ruangan HCU. Maka DPJP-nya itu nanti ditentukan oleh resource perawatan high care unit yang terbesar itu ada pada siapa. Kemudian kalau ruangan RICU, maka DPJP-nya itu adalah spesialis paru, begitupun juga ruangan NICU dan PICU yang DPJP-nya adalah spesialis anak. Jadi jenis ruangan menentukan DPJP-nya. Yang ketiga itu adalah etika kedokteran. Jadi ada ketentuan etika kedokteran yaitu kita sebut dengan ahli rawat. Yang kedua itu adalah rawat bersama. Jadi setiap dokter itu harus dengan jujur mengakui kemampuan dan batasan pelayanan yang dia mampu berikan. Pada pelayanan yang dia tidak mampu memberikan secara etika, maka DPJP itu dialihkan ke sejawat yang lain. Bisa dalam bentuk rujukan internal atau bisa juga dalam bentuk dirujuk ke rumah sakit yang lain. Implementasinya di dalam alur pelayanan, apabila pasien itu berasal dari UGD, di mana UGD nanti merawat inapkan berdasarkan indikasi kegawat daruratan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 47 tahun 2018, maka UGD nanti akan memilih dokter yang memang memiliki kompetensi berkaitan dengan kegawat daruratan dari pasien tersebut. Bisa juga diambil dari kewenangan klinisnya atau bisa diambil dalam sel kompetensinya. Ini di rumah sakit perlu harus diatur dengan detail. Yang kedua adalah pasien. Pasien itu memiliki hak untuk menentukan DPJP. Itu yang kita sebut dengan ketentuan pemilihan hak pemilihan DPJP oleh pasien. Misalkan pasien memiliki preferensi tertentu. Tentu apabila pasien memilih, tentu DPJP tersebut mesti memiliki kewenangan klinis atau share kompetensi. Yang kedua itu adalah berdasarkan keluhan utama dari pasien atau penyakit dasar pasien. Nah, ini yang menentukan nanti DPJP yang dipilih. Tentu sesuai dengan kewenangan klinis dan share kompetensi. Bagi instalasi rawat jalan, DPJP ditentukan sesuai dengan kebutuhan yang diatur oleh dokter yang memberikan pelayanan di rawat jalan. Nah, sesuai dengan kebutuhan, tentu sesuai dengan secara kompetensi dan kewenangan klinis. Jadi, ini adalah bentuk diagram singkat ya, bagaimana kita menentukan DPJP di rumah sakit. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai bertemu pada video selanjutnya.